you. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. The Most High, my God, I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you and I love to worship you. Oh, I worship you. Oh, Jesus, I worship. Oh, I worship you, Jesus, with all of my heart and all of my soul. I love you and I love to worship you. Kami angkat tangan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Dalam hadirat-Mu Roh Kudus mengalir malam ini. Oh haleluya, haleluya. Oh undang Roh Kudus dalam hidup saudara. Roh Kudus mengalir di ruangan ini. Let your spirit fill this place, oh Lord. Feel this place, sweet spirit. Fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang dan selamat beribadah di ibadah online GBI Cibubur Times Square. Sebelum mengikuti ibadah, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Ibadah raya online diadakan setiap hari Minggu pada pukul 8, 10.30 dan 18 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah anak online diadakan setiap hari Minggu pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum bergabung di dalam KUL, kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk dapat bergabung di KUL-KUL yang ada. Untuk informasi mengenai KUL, Bapak Ibu bisa menghubungi Bapak Riki di nomor telepon 0856 8866 967. Berikut ini daerah-daerah KUL yang bisa Bapak Ibu ikuti. Keranggan, Gunung Putri, Bukit Golf, Kampung Sawah, Jatiwarna, Cibubur Country, Harvest City, Citra Grand, Youth, dan GC. Demikian pengumuman minggu ini. God bless you. Selamat hari Minggu. Saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko, berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini, kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu. Tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini. Melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta,
hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya, berikan tepuk tangan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, sorakan haleluya. Haleluya. Amin. Kita bersyukur Bapak Ibu atas kasih karunia Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita Bapak Ibu, kita mau serahkan ibadah kita di hadapan Tuhan saat ini. Kita mau berdoa untuk menyerahkan ibadah kita pada saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sungguh Tuhan merasakan Engkau baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah Tuhan hidup kami adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan hidup yang mau Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus jika saat ini Tuhan kami akan datang di hadapan-Mu, memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Bertahtalah Engkau atas pujian penyembahan kami. Biarlah nama-Mu disenangkan, diagungkan dan ditinggikan ya Tuhan. Kau menjamah setiap umat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau ya Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Biarlah Tuhan hidup kami adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Yes, Lord. Sebab Engkau kebenaran di hidup kami ya Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu, katakan kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Selama kami hidup mau bersama-Mu. Selama ku hidup
menyelamatkan hidup kami ya Tuhan. Kami butuh anugerah-Mu ya Tuhan. Dari kasih-Mu. Berikan tepuk tangan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Sorakan haleluya. Mari sembah Dia. Sebab hidup kami adalah bagi-Mu. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Semua oleh karena anugerah-Mu. Kaulah sumber kebenaran kami. Kaulah Yesus Tuhan. Sebab oleh karena kasih-Mu, sebab oleh karena anugerah-Mu,
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sebab Engkaulah Tuhan dan Raja di hidup kami ya Tuhan. Engkaulah Tuhan, yes. Engkaulah Raja. Hidup kami ada di tangan-Mu ya Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja di hidup kami ya Tuhan. Raja berdaulat hidupku, ku berserah. Kami ya Tuhan, Kau yang berdaulat di dalam hidup kami ya Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan.
Sebab Engkau Allah kami yang besar, terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Bertahtalah atas pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Amin. Kita percaya dan perkatakan setiap hari Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus baik bagi kita. Amin. Haleluya. Boleh Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah saat ini, yang ada di samping kanan kirinya, berikan senyum yang terbaik ya. Katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau baik di hidup kami. Engkau mengorbankan hidupmu bagi kami ya Tuhan. Yes Lord. Sambil berikan senyum yang terbaik Bapak Ibu. Haleluya. Dengan sukacita kita perkatakan, kita deklarasikan Tuhan Yesus baik. Amin. Dia baik bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah benar. Kuasa mau dipatahkan, Kuasa mau dipatahkan, hidupku dipulihkan, hidupku dipulihkan. sebab Dia Tuhan. Angkat kedua tangannya Bapak Ibu, kasih jempolnya, katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Berikan tepuk tangan kemuliaan, sorakan amin. Dia ada di dalam, Bergerak di hidupku, bergerak di katakan Dia Tuhan Allah kekuatan. Dia penuhi, Dia penuhi hatiku. Dia Tuhan. Dengan sukacita katakan Dia baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Kebaikan-Mu sempurna di hidup kami. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Katakan He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, Jesus, He's so good to you. He is so good. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you. Berkatakan Dia baik, katakan Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat baik. Rasakan kebaikan Tuhan Bapak. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. He is so good to you and me. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. Jesus, He's so good to you. Jesus, He's so good to you and Jesus, Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. He's so good to you and me. Haleluya. Berikan tepuk tangan termulia buat Tuhan. Sorakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu semua bersukacita, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah saat ini. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan.
kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Saudara silakan duduk kembali yang di rumah-rumah. Sekali lagi shalom. Saya percaya keadaan kita semua ada dalam perlindungan Tuhan dan ada dalam berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Hari ini kita akan belajar dari teladan iman kehidupan Abraham. Haleluya. Puji Tuhan. Alkitab berkata judulnya Abram dipanggil oleh Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Coba lihat apa yang menjadi janji Tuhan terhadap Abram ini. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berjanji kepada Abram bahwa Tuhan akan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Kemudian Tuhan akan memberkati Abram dan membuat namanya masyhur. Dan Abram akan menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, ini janji untuk yang namanya Abram atau Abraham. Dan saya percaya janji ini juga Tuhan berikan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Karena setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita juga adalah ahli waris daripada Abraham, Bapak Ibu Saudara. Yesus mati di kayu salib, dia menjadi kutuk, Galatia berkata, supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa kita juga menerima janji-janji Abraham di dalam hidup kita? Mari angkat tangannya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan menjadi berkat. Kita akan diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Pada hari ini kita akan belajar Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya kita bagaimana kita untuk menikmati, meraih janji Tuhan di dalam kehidupan kita sama seperti Abraham. Maka kita akan belajar teladan iman dari Abraham. Ada beberapa hal yang kita akan pelajari. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata ya, ketika Abram dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari negerinya, dari tanah kelahirannya, dari Ur Kasdim. Apa Alkitab katakan? Coba kita buka dulu Ibrani 11 ayat 8. Ibrani pasal 11 ayat 8 berkata demikian. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ditujunya. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mendengar panggilan, ketika Abram mendengar panggilan Tuhan untuk keluar dari negerinya, untuk menuju negeri yang Tuhan janjikan. Apa yang Abram lakukan? Alkitab mencatat dalam Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat. Bapak Ibu Saudara, teladan iman yang pertama yang kita pelajari daripada Abraham yaitu ketaatan. Ketaatan untuk apa? Untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Yang mengerti ini katakan amin. Bapak Saudara, ini penting.
Iman itu harus disertai dengan ketaatan. Ketaatan yang pertama yang harus kita lakukan yaitu ketaatan untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Abraham sudah nyaman dengan kehidupan yang ada mungkin waktu di Ur Kasdim. Tapi kita tahu bersama bahwa Ur Kasdim itu negeri menyembah berhala. Ketika Abraham dipanggil, dia percaya dan dia taat. Kemudian dia pergi meninggalkan yang namanya segala sesuatu kehidupan lamanya di Ur Kasdim. Dan dia hidup baru di dalam Tuhan. Hidup baru dalam mengikut Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Demikian juga kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Maka yang harus ada dalam hidup kita ketika kita percaya. Maka kita hidup dalam ketaatan untuk meninggalkan manusia lama kita. Dan mengenakan manusia baru yang terus dibaharui dari hari ke hari. Yang mengerti ini tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Roma 6 ayat 4 berkata demikian. Dengan demikian kita telah dikuburkan dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Inilah yang dialami oleh Abraham. Ketika dipanggil Tuhan, dia percaya dan dia taat. Dia hidup dalam hidup yang baru bersama Tuhan Yesus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, Alkitab katakan dalam Roma 6 berkata apa? Kita juga sudah dibaptis di dalam kematian. Manusia lama kita sudah dikuburkan Bapak Saudara. Sudah mati bersama kematian Kristus. Dan kita sudah dibangkitkan menjadi ciptaan yang baru. Yang mengerti katakan amin. Dan biarlah kita sadar Bapak Saudara. Kita ini sudah mengenakan manusia yang baru. Oleh sebab itu manusia lama jangan dibangkit-bangkitkan lagi. Kehidupan yang lama jangan dibangkit-bangkitkan lagi. Saya berharap, saya berdoa untuk jemaat Tuhan. Di masa-masa sekarang ini hidupnya semakin dibaharui di dalam Tuhan Yesus Kristus. Manusia lamanya semakin ditinggalkan dan semakin mengenakan manusia yang baru. Yang mau ini katakan amin. Bapak Ibu Saudara coba bayangkan ya. Ya, manusia lama kita itu sudah dikuburkan bersama kematian Kristus. Coba bayangkan kalau seandainya ada orang yang sudah mati, dikuburkan. Ya. Kemudian tiba-tiba tangannya keluar dari kubur itu dan kemudian berjalan. Saya percaya ini sesuatu yang sangat menakutkan. Demikian juga kalau orang percaya yang manusia lamanya sudah dikuburkan dalam kematian Kristus. Kemudian bangkit manusia lamanya kembali. Ini sangat mengerikan Bapak Saudara. Kalau orang melihat tangan tiba-tiba keluar dari kuburan. Wow, itu bisa lari Bapak Saudara. Mengerikan. Berapa banyak suami lari dari rumah. Istri lari dari rumah. Anak-anak lari dari rumah. Teman-teman juga lari. Kenapa? Karena manusia lama bangkit kembali. Oleh sebab itu manusia lama yang sudah dikuburkan. Biarlah tetap dikuburkan. Kita kenakan manusia baru yang dibaharui dari hari ke hari. Inilah teladan iman daripada Abraham. Memang perjalanan iman Abraham dalam mengenakan kehidupan baru, manusia baru. Tidak begitu mulus Bapak Ibu Saudara, kita belajar dalam Alkitab. Tetapi dia terus bangkit, untuk terus berubah, untuk terus berubah, untuk terus berubah. Dan sampai akhirnya namanya berubah dari Abram menjadi Abraham. Yang mengerti katakan amin. Ayo Bapak Ibu Saudara terus, mungkin ada kegagalan dalam mengenakan manusia baru. Jangan putus asa.
Ayo minta pertolongan Tuhan. Bangkit kembali. Kembali kenakan manusia baru yang terus dibaharui dari hari ke hari. Tepuk tangan bagi Allah kita. Mari kita buka Efesus pasal 4 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Haleluya. Yaitu bahwa kamu terhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yang mau ini katakan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, teladan iman Abraham yang pertama yaitu hidup dalam ketaatan untuk mengenakan manusia baru yang selalu dibaharui dari hari ke hari. Haleluya. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua, teladan iman seperti apa yang kita dapatkan dari Abraham yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang kedua, maka Abraham adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Ini yang kedua Bapak Ibu Saudara. Ketika kita percaya, kita katakan kita punya iman, maka kita akan mempunyai hubungan yang karib dengan Tuhan. Iman kita Bapak Ibu Saudara akan menuntun kita, akan membawa kita untuk mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Iman itu akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjauhi dunia, untuk menjauhi dosa dan semakin dekat kepada Tuhan. Haleluya. Kalau kita lihat, kita baca dalam kisah daripada Abraham, maka Abraham ini terkenal dengan orang yang suka membangun mezbah. Di mana dia pergi, maka dia membangun mezbah di situ. Mari kita buka Kejadian pasal yang ke-12 ayat 8. Kemudian nanti Kejadian 13 dan seterusnya ya. Coba kita lihat. Kejadian 12 ayat 8 berkata begini. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan apa? Mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Coba lihat lagi di Kejadian pasal 13 ayat 4. Dikatakan begini. Di tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Kemudian Kejadian pasal 13 ayat 18 berkata, sesudah Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon perbatin di Mamre dekat Hebron, lalu ia mendirikan mezbah di situ bagi Tuhan. Nah Bapak Saudara, dari ayat-ayat yang kita baca, kita bisa tahu bahwa Abraham sangat mengutamakan yang namanya hubungannya dengan Tuhan. Demikianlah kehidupan kita yang memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seharusnya kita juga mengutamakan yang namanya hubungan kita dengan Tuhan. Kalau bicara mezbah, bicara di mana tempat orang memanggil nama Tuhan. Di mana orang mempersembahkan korban untuk beribadah. Di mana orang untuk bersekutu dengan Tuhan. Biarlah hari-hari ini persekutuan dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan menjadi yang utama di dalam kehidupan kita. Matius pasal 6 ayat 33 berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ini teladan iman yang kedua Bapak Saudara yang diberikan Abraham kepada kita. Bahkan Abraham juga disebutkan sebagai sahabat Allah. Saking dekatnya hubungannya dengan Tuhan. Melalui ibadah kita, melalui apa yang kita kerjakan, biarlah kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Orang yang membangun mezbah, yang bergaul karib dengan Tuhan, ini adalah orang yang sangat mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya.
hari-hari ini kita harus mengandalkan Tuhan. Alkitab katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri atau yang mengandalkan manusia. Kita butuh tuntunan Tuhan di hari-hari ini. Keadaan ini keadaan yang ekstrim. Kita butuh tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan akan kita dapatkan, akan kita peroleh apabila kita bergaul karib dengan Tuhan. Kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka kita akan peka mendengar suara Tuhan dan kita akan mendapat tuntunan dari Tuhan. Dan saya percaya ketika Tuhan menuntun kita, kita taat melakukannya. Ada perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang ajaib yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Katakan haleluya. Dalam membangun rumah tangga, jangan andalkan kekuatan sendiri. Dalam kerja, jangan andalkan kekuatan sendiri, andalkan Tuhan. Bagaimana caranya? Seperti Abraham. Dia membangun mezbah karena dia tahu tanpa Tuhan dia tidak dapat melakukan apa-apa. Yohanes 15 berkata apa? Kita ini adalah carang Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus itu pokok anggur. Kita ini ranting-rantingnya. Ranting tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tidak berbuah kalau tidak menempel pada pokoknya. Amin. Ini yang harus kita lakukan. Justru di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini. Di tengah-tengah yang namanya cobaan, tantangan kehidupan. Dan di kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin bergaul karib dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Oleh sebab itu, ayo miliki terus kehausan akan Tuhan. Ketika kita ibadah, miliki kehausan. Miliki kerinduan kepada Tuhan. Ketika baca Alkitab, miliki kehausan, kelaparan akan kebenaran itu. Katakan haleluya. Amin. Saya terus mengajak yang namanya jemaat untuk ikut dalam persekutuan melalui online. Persekutuan apa? Persekutuan kul Bapak Ibu Saudara. Segera ayo cari kul-kul yang ada. Hubungi nomor telepon yang sudah tertera dalam ibadah online kita. Untuk apa? Untuk terus kita membangun persekutuan dengan Tuhan dan saudara-saudara seiman lainnya. Supaya apa? Hubungan kita dengan Tuhan semakin akrab. Haleluya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Teladan iman seperti apa yang diberikan Abraham kepada kita Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga. Dikatakan Abraham hidup dalam kasih terhadap sesamanya. Ini yang ketiga. Abraham memiliki kasih terhadap sesamanya. Mari kita coba buka di dalam Kejadian 13 ayat 8. Ini menceritakan bagaimana Abraham punya ponakan bernama Lot. Dan bagaimana Abraham diberkati berlimpah-limpah, Lot juga diberkati berlimpah-limpah. Kemudian ceritanya terjadilah yang namanya pertengkaran antara gembala-gembala Abraham dan juga gembala Lot. Apa yang dikatakan Abraham ketika menghadapi situasi ini? Abraham bilang apa? Lalu berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Katakan haleluya. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa Abraham hidup di dalam kasih Tuhan. Dia menerapkan kasih terhadap saudaranya dan terhadap sesamanya. Demikianlah kehidupan kita hari-hari ini Bapak Saudara. Kita harus meneladani apa yang dikatakan Alkitab, yaitu hidup di dalam kasih. Apa yang dilakukan Abraham? Abraham bilang begini, tidak baik kita bertengkar karena kita kerabat. Orang yang hidup dalam kasih, saya percaya dia tidak suka yang namanya pertengkaran. Haleluya. Bapak-bapak katakan yes. Ibu-ibu katakan yes. Wow. Kalau suami istri hidup dalam kasih, maka saya percaya dia gak suka bertengkar. Memang sebenarnya gak ada orang yang suka bertengkar. Tetapi kenapa masih banyak yang akhirnya suka bertengkar. Kalau ditanya suka bertengkar enggak? Enggak.
Tapi saya percaya begini Bapak Saudara. Kalau orang memiliki kasih Tuhan, maka dia akan seperti Abraham. Kemudian singkat cerita Abraham bilang begini, ya sudah kalau begitu Lot, kamu pilih saja. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Coba Bapak Saudara. Ya. Abram mengalah dengan keponakannya. Seharusnya yang mengalah itu ponakan. Karena seharusnya ponakan itu tahu diri. Dia hidup numpang waktu itu dibawa oleh Abram. Seharusnya dia yang tahu diri. Dia yang mengalah. Tetapi Abram yang mengalah. Bapak saudara kita harus tahu mengalah itu bukan berarti kalah. Apalagi suami istri, apalagi orang tua dan anak ya. Terkadang berantem, gak mau ngalah satu sama lain. Tetapi orang yang punya kasih, maka saya percaya dia juga pasti mau mengalah. Apalagi sesama keluarga sendiri. Yang mengerti katakan amin. Coba lihat 1 Korintus pasal 6 ayat 7 sampai 8 berkata apa? Ada saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain, perhatikan. Telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Bapak saudara, untuk seketika sepertinya Abraham mengalami ketidakadilan. Tetapi saya percaya Bapak saudara, ketika dia mengalah karena hidup dalam kasih. Coba kita lihat bersama-sama. Pada akhirnya Abraham tetap diberkati Tuhan. Tetapi Lot tinggal di Sodom dan Gomora mengalami kehancuran di dalam rumah tangganya. Saya percaya orang hidup dalam kasih pasti tidak akan mengalami kehancuran dalam hidupnya. Dia tidak mengalami kehancuran dalam keluarganya. Tetapi justru keluarganya akan diberkati dengan berlimpah-limpah. Yang percaya katakan amin. Bapak saudara, Abram hidup dalam kasih terhadap sesamanya. Dapat kita lihat lagi ketika dia menolong keponakannya Lot yang ditawan oleh Raja Kedor Laomer. Ketika Abram mendengar bahwa Lot ditawan beserta keluarganya, apa yang dilakukan Abram? Abram segera membebaskan Lot. Abram tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Katakan amin. Oh iya. Secara manusia ya, kalau ada orang yang memperlakukan kita tidak adil, maka kita bisa marah Bapak Saudara. Bahkan ketika ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya, sesuatu yang tidak enak, kalau orang gak punya kasih, maka dia akan bilang begini, syukurin, rasain lo. Tetapi Abraham tidak demikian. Ketika dia dengar Lot butuhkan pertolongan, dia segera menolong keponakannya Lot. Haleluya. Inilah orang yang hidup di dalam kasih. Kemudian berikutnya, dari mana kita tahu bahwa Abraham hidup dalam kasih, Abraham hidup dalam kasih. Dia berdoa untuk Sodom dan Gomora. Ketika Tuhan memberitahukan kepada Abraham dalam Kejadian pasal 18, bahwa Tuhan akan menghancurkan, memporak-porandakan, menghukum Sodom dan Gomora karena kejahatan Sodom. Apa yang dilakukan Abraham? Abraham berdoa syafaat untuk yang namanya kota Sodom. Dia berdoa sama Tuhan. Demikianlah hari-hari ini juga Bapak Saudara. Kita harus hidup di dalam kasih. Mengasihi sesama kita manusia. Oleh sebab itu orang yang hidup dalam kasih, maka dia akan berdoa untuk orang lain. Dia akan bersyafaat untuk orang lain. Supaya apa? Supaya diselamatkan. Supaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin, ini dilakukan Abraham. Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan kalau ada 50 orang, masakan engkau akan menghukum ya orang benar bersama orang fasik kalau ada 50. Tuhan bilang kalau 50 ada, aku enggak hancurkan Sodom. Abraham pikir-pikir lagi, waduh jangan-jangan nyampe 50, 50, dia tawar 40. Tuhan bilang kalau ada 40, aku juga enggak hancurkan Sodom. Kemudian nawar lagi,
Ya kan 30, akhirnya sampai 10. Tuhan bilang kalau ada 10 orang, aku nggak hancurkan Sodom dan Gomora. Ternyata Bapak Ibu Saudara tidak didapatkan 10 orang. Dan akhirnya Sodom dan Gomora dihancurkan. Hari-hari ini gereja harus mengambil peran sebagai intercessor. Berdiri antara Allah dan juga bangsa kita Indonesia. Sebagai pendoa syafaat Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya ini keinginan Tuhan bagi kita semua. Orang yang punya iman maka dia akan hidup di dalam kasih. Maka dia akan berdoa untuk bangsanya. Dia akan berdoa untuk kotanya. Dia akan berdoa untuk orang lain. Apalagi situasi hari-hari ini. Biarlah kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita membela kota kita. Membela bangsa kita. Sama seperti Abraham. Kata Tuhan, masakan engkau akan membinasakan orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Saya percaya Tuhan pasti menolong kita menghadapi COVID-19 ini. Asal gerejanya mau terus berdoa syafaat untuk kota dan bangsa kita. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan yes. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara, yang keempat teladan iman apa yang diberikan Abraham kepada kita. Yang pertama tadi ketaatan. Untuk apa? Meninggalkan kehidupan lama dan mengenakan manusia baru di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, teladan iman seperti apa Bapak Ibu Saudara? Yang kedua, Abraham bergaul karib dengan Tuhan. Yang ketiga, Abraham hidup di dalam kasih terhadap sesamanya. Kemudian yang keempat Bapak Ibu Saudara, teladan iman apa yang diberikan Abraham kepada kita? Yang keempat yaitu Abraham mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Artinya apa Bapak Saudara? Abraham tidak terikat dengan apapun di dunia ini, termasuk dengan harta benda. Yang mengerti katakan amin. Nah mari kita lihat, coba kita lihat. Di Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 23. Mari kita baca dengan cepat. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syahwe, yakni lembah raja. Bapak Saudara, batas ini dulu ya. Jadi ini ceritanya Raja Sodom ini diserang oleh yang namanya Kedorlaomer. Karena memang Raja Sodom dan sekutunya itu mulai berontak dengan Kedorlaomer dan raja-raja sekutunya. Singkat cerita, Raja Sodom Gomora kalah dan kemudian ditawan. Nah, Lot dan keluarganya ada di kota Sodom tinggal. Lot pun juga ikut tertawan. Kemudian Abram mendengar berita ini, dia kumpulkan orang 300-an dari orang-orang yang lahir dari rumahnya. Dan kemudian dia ajak sekutu-sekutunya yang ada, kemudian menyerang yang namanya Kedorlaomer yang sedang pesta kemenangan waktu itu. Diserang tiba-tiba, singkat cerita, maka terjadi kemenangan yang diperoleh oleh Abraham. Setelah Abraham memperoleh kemenangan, dikatakan di sini Raja Sodom itu menyongsong dia di lembah Syahwe, yakni lembah raja. Tapi kemudian ada satu raja lagi yang kemudian juga menemui Abraham. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia imam Allah yang maha tinggi. Lalu dikatakan apa? Dia memberkati Abraham katanya. Diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Apa yang dilakukan Abraham? Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berilah kepadaku orang-orang ini dan ambillah untukmu harta benda ini. Tetapi kata Abraham kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara.
Ketika dia mau menang perang, Raja Sodom menawarkan kekayaan kepada Abram. Raja Sodom memberikan kekayaan kepada Abram. Tetapi Abram menolak kekayaan dari Raja Sodom. Raja Sodom menggambarkan dunia ini, Bapak Saudara. Raja Sodom menggambarkan dosa. Karena memang Alkitab katakan Raja Sodom itu raja yang melakukan dosa, Bapak Ibu Saudara. Ya. Untuk yang namanya kekayaan dari hal yang tidak benar, Abram menolak hal itu. Dia lebih memilih diberkati oleh Raja Salem, Melkisedek. Bapak Saudara, siapa Raja Salem? Siapa Melkisedek? Dalam kitab Ibrani ini menggambarkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita cinta sama Tuhan, kalau kita tidak terikat dengan apapun di dunia ini, maka kita hanya mau terima berkat yang dari Tuhan. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Allah kita. Dunia ini akan menawarkan yang indah-indah, menjanjikan yang indah-indah. Tapi kalau bukan itu dari Tuhan, bukan caranya Tuhan, kalau orang yang cinta Tuhan, dia pasti akan menolak hal tersebut. Yang mengerti katakan yes, yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu Saudara, dan bahkan Abram memberikan 1/10 dari rampasannya. Dari hasil perang, dia berikan kepada Melkisedek 1/10. Demikian juga kehidupan kita. Melkisedek melambangkan Tuhan Yesus. Kita juga memberikan persepuluhan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dari apa? Dari berkat yang kita terima. Yang mengerti katakan yes, haleluya. Ini Bapak Saudara, orang yang tidak terikat dengan apapun di dunia ini. Termasuk harta benda dan uang. Yang mengerti katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kemudian apa lagi yang dilakukan Abraham? Yang terakhir, ketika Tuhan meminta bahwa Abraham mempersembahkan Ishak anaknya. Anak yang satu-satunya Bapak Ibu Saudara. Yang dia sudah nantikan puluhan tahun. Lahir lagi lucu-lucunya. Kemudian Tuhan bilang, persembahkan anakmu Ishak. Apa yang dilakukan Abraham? Abraham taat. Abraham melakukan itu. Kenapa? Karena dia lebih mencintai Tuhan. Dia tidak terikat dengan apapun di dunia ini. Dia beri yang terbaik bagi Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara, satu ketika ada Tuhan minta yang menurut kita itulah yang terbaik dalam hidup kita. Kalau Tuhan minta itu, bagaimana sikap kita? Apakah kita cinta Tuhan atau cinta dunia ini? Cinta berkat Tuhan. Biarlah kita lebih mencintai Tuhan ketimbang berkat dan apapun yang ada di dunia ini. Puji Tuhan Bapak Saudara. Yang pertama sekali lagi saya ulangi. Ya, teladan iman Abraham yang pertama yaitu ketaatannya. Untuk apa? Untuk meninggalkan manusia lama, kehidupan yang lama, untuk mengenakan manusia baru atau kehidupan yang baru. Yang terus dibaharui dari hari ke hari. Kemudian yang kedua Bapak Saudara, Abraham bergaul karib dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan menjadi suatu yang sangat penting dan yang utama di dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, Abraham hidup di dalam kasih terhadap sesamanya. Kemudian yang keempat, Abraham mencintai Tuhan lebih dari apapun di dunia ini. Dia tidak terikat dengan apapun yang ada di dunia ini. Dia matanya hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Inilah yang harus kita lakukan di menjelang kedatangan Tuhan Bapak Saudara. Saya percaya orang yang seperti ini dia akan tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Dan dia akan mengalami pertolongan Tuhan. Dan janji-janji Tuhan pasti digenapi di dalam kehidupannya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri. Siapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu.
Kami bersyukur, kami sudah belajar teladan iman dari kehidupan Abraham. Dan kami percaya Tuhan janji-Mu bahwa kami adalah ahli waris daripada Abraham yang berhak menikmati janji-janji Abraham. Ketika kami hidup dalam iman yang kami pelajari hari ini seperti Abraham ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu, berkati dengan berlimpah-limpah. Kalau sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus, kami siapkan hati kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, firman Tuhan berkata kita mengingat-ingat akan kematian Tuhan. Kita mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sebelum masuk perjamuan kudus, biarlah kita masing-masing merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari pejamkan mata kita. Tuhan Yesus, siapakah kami ini? Sebelum kami kenal Tuhan, kami manusia berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi Engkau dijadikan dosa supaya kami dibebaskan dari dosa. Tuhan, Kau angkat aku jadi anak-Mu. Kau jagai, Kau pelihara, Kau bela. Sungguh baik Engkau Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari ikutin kata-kata saya. Bilang, Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik kepada saya. Mari renungkan kebaikan Tuhan. Tuhan mau kita makan minum dengan cara yang benar. Artinya tidak menyimpan dosa, kebencian atau hal-hal yang tidak berkenan lainnya. Oleh sebab itu sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini, kita bereskan segala sesuatu. Minta ampun sama Tuhan. Bertobat. Ampuni orang yang bersalah. Jangan simpan kepahitan. Tuhan, ampuni aku. Kuduskan, sucikan. Basuh dengan darah-Mu. Layakkan aku untuk sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa. Kami siap dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Perjamuan kudus hanya untuk orang-orang percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun dilarang mengambil perjamuan kudus. Mari Bapak Saudara, angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan anggur yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari beri tepuk tangan bagi Allah kita. Mari Bapak Saudara sekali angkat kedua tanganmu. Yang sudah bisa bahasa roh berdoa dalam bahasa roh. Urapilah anak-anakmu ya Tuhan. Ayo terima pengurapan Roh Kudus. Terima dalam nama Tuhan Yesus.
Terima urapan Roh Kudus. Penuhi dengan Roh-Mu Tuhan. Penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu mengalir Tuhan. Berkat-Mu mengalir. Pemulihan terjadi. Kesembuhan terjadi. Engkau yang sakit, terima kesembuhan. Oleh bila-bila Tuhan Yesus. Sembuh. 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 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Segala hormat bagi nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Mari menabur. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk menabur dalam persembahan ibadah raya, dapat menggunakan scan barcode yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Haleluya. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa. Bapa dalam sorga, berkati umat-Mu yang sudah menabur. Meskipun kami ibadah di rumah masing-masing, tetapi kami tetap mengingat firman-Mu untuk kami tetap memberikan persembahan. Karena kami tahu Tuhan, pekerjaan-Mu, gereja-Mu masih berlangsung, masih ada saat ini. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengerti akan kehendak-Mu dalam memberikan persembahan untuk menopang gereja-Mu dan pekerjaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Berkatilah dengan berlimpah-limpah. Bukakan tikap-tikap langit, curahkan berkat sampai kelimpahan. Apa yang mereka tabur biar pelipat ganda terjadi dan tumbuhkan buah-buah kebenaran. Umat-Mu yang juga setia kembalikan persepuluhan Tuhan. Yang menjadi milik-Mu, kami taat mengembalikan. Aku percaya Tuhan kuasa-Mu bekerja. Tikap-tikap langit dibukakan, mencurahkan berkat sampai kelimpahan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kami juga berdoa untuk bangsa kami. Kami terus Tuhan, percaya Indonesia ada dalam tangan-Mu. Kota kami ada dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, bangsa kami akan kuat melewati situasi-situasi seperti hari-hari ini. Karena ada Tuhan di bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati presiden kami, wakil presiden, semua jajaran pemerintahan pusat sampai daerah. Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Abah. Kalau sebentar kami mau akhiri ibadah kami, mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa yang dicurahkan melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita semua hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.